Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Tarang Keduma di channel yang membahas tentang seni budaya, tradisi dan kehidupan sehari-hari Sulawesi Selatan. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Tetap berkembang. Teman-teman, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat besar, yang memiliki sejarah yang panjang, hingga tercetus sebuah proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Sebelum menggunakan nama Indonesia, bangsa ini telah memiliki beberapa nama sebelumnya, bahkan ada 8 nama. Di video kali ini kita akan bahas tentang nama Indonesia dari zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Teman-teman, nama yang dipakai di Nusantara ini yang pertama adalah Dwi Pantara, yaitu sekitaran tahun 78 Masehi. Nama Indonesia yang pertama kali digunakan adalah nama Dwi Pantara, teman-teman. Nama ini tercatat di dalam sebuah catatan kuno di India. Seperti kita ketahui menurut sejarah bahwa banyak sekali kerajaan-kerajaan Hindu yang tersebar di tanah Jawa ini dari zaman dulu. Agama Hindu berasal dari India, teman-teman. Dan konsep kerajaan Hindu yang ada di Indonesia, bahkan sampai kerajaan Buddha dan kerajaan Islam yang ada di Indonesia, itu konsepnya itu memang seperti kerajaan di India zaman dulu, teman-teman. Dwi Pantara itu berasal dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, teman-teman, yaitu Dwipa dan Antara. Sedangkan Dwipa itu berarti pulau, sedangkan Antara itu berarti luas atau seberang. Jadi Dwi Pantara itu adalah sebuah pulau yang maha luas di tanah seberang. Nama Dwi Pantara itu kembali digaungkan oleh raja dari Singasari, raja terakhir Singasari, yaitu Raja Kertanegara, teman-teman, dalam ekspedisi Pamalayunya, yaitu dalam menyatukan wilayah Dwi Pantara. Politik Dwi Pantara yang diambil oleh Kartanegara, Prabu Kartanegara ini bertujuan untuk mencegah perluasan atau ancaman dari Mongol dan juga dari Sriwijaya, teman-teman. Nama yang pernah dipakai oleh Indonesia yang kedua adalah nama Nusantara, teman-teman, yaitu sekitar 1336. Munculnya nama Nusantara itu terjadi ketika zaman kerajaan Majapahit, teman-teman. Peristiwa ini tercatat dalam Sumpah Palapa, yaitu sumpahnya Mahapatih Gajah Mada, seorang tokoh yang sangat berpengaruh di era kerajaan Majapahit dengan Raja Hayam Wuruk. Dalam sumpah itu kurang lebih keinginan atau cita-cita Majapahit, terutama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada, itu yang ingin mempersatukan Nusantara, teman-teman. Hal itu menggaungkan kembali mengubah nama Dwi Pantara menjadi Nusantara. Setelah kerajaan Majapahit runtuh dan nama Nusantara tenggelam, tidak pernah dibicarakan orang lagi, maka pada saat sekitar tahun 1945-an
itu ketika bangsa Indonesia mau mendirikan negara Indonesia yang berdaulat. Ketika itu Ki Hajar Dewantara mengusulkan nama Nusantara untuk menjadi nama negara, walaupun yang terpilih saat itu adalah nama Indonesia, tetapi nama Nusantara masih dipakai untuk merujuk luasnya wilayah Indonesia. Nama ketiga yang dipakai sebelum menggunakan nama Indonesia itu adalah nama Hindia, yaitu sekitar tahun 1497 ketika bangsa kolonial atau bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nama Hindia itu diberikan khusus oleh seorang penjajah asal Portugis yang menemukan kepulauan Indonesia pada abad ke-15. Nama Hindia diberikan kepada Indonesia waktu itu karena letaknya yang perbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nama yang keempat yang dipakai oleh Indonesia pada waktu itu adalah Hindia Belanda, yaitu bertepatan ketika Indonesia kedatangan penjajah dari Belanda, kedatangan orang-orang Belanda. Ketika Indonesia menjadi wilayah penjajahan Belanda, orang Belanda menyebutnya Hindia Belanda, yaitu sekitar tahun 1596. Selanjutnya yang keenam, Indonesia pernah menggunakan nama Insulinde, yaitu 1860. Insulinde itu juga berasal dari bahasa Latin, teman-teman, yang berarti kepulauan Hindia. Pada tahun 1869 itu Indonesia menggunakan nama Kepulauan Melayu. Setelah menggunakan nama Insulinde, teman-teman, itu Indonesia berganti nama dengan nama Kepulauan Melayu. Toindo itu adalah nama yang selanjutnya yang ketujuh dipakai di Indonesia, teman-teman, yaitu ketika tahun 1942 waktu penjajahan Jepang. Selama penjajahan Jepang di Indonesia, nama Toindo inilah yang dipakai untuk memanggil nama Indonesia. Selanjutnya yang kedelapan adalah nama Indonesia pada tahun 1945. Setelah kekalahan Jepang di dalam Perang Dunia Kedua, teman-teman, itu Belanda berusaha untuk membonceng sekutu untuk kembali menjajah Indonesia. Tetapi berkat perjuangan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maka Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, dan dari saat itulah nama Indonesia dipakai menjadi nama negara dan membakukan bahasa Indonesia yang kita cintai sampai sekarang ini. Nama Indonesia sendiri berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, teman-teman, yang berarti Kepulauan Hindia. Dari kedelapan nama yang pernah dipakai sebagai nama negara Indonesia, itu semua memiliki persamaan arti, yaitu negara kepulauan. Teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sebagai tambahan edukasi. Kalian itu mencerminkan diri kalian, jadi be yourself. Episode kali ini sampai sini dulu ya. Kalau kalian punya rekomendasi, kasih tahu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like,
comment, share, and subscribe ya.